Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Fahru Rozi dan Mas Maman dan saya sendiri akan menjelaskan tentang metode SLDC. Pengertian SLDC. SLDC merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, melihat, dan menggunakan sistem informasi. SLDC mempunyai beberapa fase, yaitu yang pertama perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga perencanaan sistem, yang keempat implementasi sistem. Beberapa hal yang penting pada tahap implementasi sistem adalah yang pertama adalah konversi, kedua pelatihan, yang ketiga testing penerimaan. Lalu yang kelima dari fase-fasenya yaitu pemeliharaan sistem. Selanjutnya macam-macam metode SLDC ada yang pertama yaitu SLDC model waterfall. Model waterfall SLDC atau biasa disebut air terjun, sering juga disebut model sebagai sekuensi linier atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Adapun kelebihannya, yang pertama proses-prosesnya mudah dipahami dan jelas. Yang kedua, mudah dalam pengelompokan seperti dokumentasinya dihasilkan setiap di akhir fase. Yang kedua, sebuah fase dijalankan setelah fase sebelumnya selesai. Lalu struktur sistem jelas, kondisi tepat SLDC waterfall yaitu yang pertama kebutuhan user telah sangat dipahami. Kemungkinan terjadi perubahan kebutuhan user kecil atau lemah. Kemungkinan terjadi perubahan kebutuhannya itu sangat kecil. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama kelemahannya adalah proyek dunia nyata jarang mengikuti alur proses. Yang kedua, kesulitan jika terjadi perubahan kebutuhan. Misalnya waktu pengerjaan bertambah, ada anggota tim yang harus menunggu pekerjaan lain, lalu kesabaran klien. Selanjutnya, SLDC incremental model, yaitu memberikan implementasi sebagai initial proses kepada user, mendapatkan masukan baik. Untuk mendapatkan masukan. Pengembangan dengan terus melakukan eksplorasi, prototype, permasalahannya ada batasan sistem tidak jelas, lalu sistem kurang terstruktur. Lalu kemampuan aplikasi, kemampuannya itu untuk sistem dengan interaksi skala kecil dan medium. Selanjutnya untuk antar muka user. Lalu untuk sistem dengan masa penggunaan yang pendek. Lalu selanjutnya SLDC prototype akan dijelaskan oleh Mas Maman. Silakan Mas Maman. Untuk yang ketiga yaitu SDLC prototype. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum
tahapan konstruksi aktual dilakukan. Ada beberapa model prototipe seperti reusable prototype, kemudian ada throwaway prototype, kemudian ada input output prototype, dan selanjutnya ada processing prototype, dan yang terakhir ada sistem prototype. Satu, untuk pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagaimana bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan di sini pada awal pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, perancangan. Perancangan dilakukan dan rancangan mewakili semua aspek software yang diketahui. Dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Dan yang ketiga, evaluasi prototipe. Klien mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Pendekatan prototyping memiliki beberapa keuntungan, yaitu pemodelan membutuhkan partisipasi aktif dari end user. Yang kedua, perubahan dan literasi merupakan konsekuensi alami dari pengembang sistem sehingga end user memiliki keinginan untuk merubah pola pikirnya. Yang ketiga, ada prototyping adalah model aktif, tidak pasif, sehingga end user dapat melihat, merasakan, dan mengalaminya. Dan yang keempat, kesalahan yang terjadi dalam prototyping dapat dideteksi lebih dini. Yang kelima, prototyping dapat meningkatkan kreativitas karena membolehkan adanya feedback dari end user. Hal ini akan memberikan solusi yang lebih baik. Dan yang terakhir ada prototyping mempercepat beberapa fase hidup dari programmer. Selanjutnya yang keempat, SDLC Spiral Life Cycle mendefinisikan kebutuhan dengan sedetail mungkin. Yang pertama, pembuatan desain untuk sistem yang baru, kemudian pembuatan prototipe dari pembuatan desain. Yang ketiga, prototipe selanjutnya berdasarkan evaluasi prototipe sebelumnya. Selanjutnya, proses prototipe dilakukan berulang-ulang sampai customer. Yang selanjutnya, sistem dibuat berdasarkan prototipe yang memuaskan customer. Dan yang terakhir, sistem dites dan dievaluasi. Untuk kelebihan dari SDLC Spiral Life Cycle itu ada dua. Yang pertama, dapat digunakan untuk sistem yang besar. Yang kedua, sangat cocok sebagai mekanisme mengurangi risiko. Untuk kelemahannya, terlalu banyak memikirkan risiko yang akan terjadi dan masih jarang digunakan. Selanjutnya yang kelima ada SDLC Rapid Application Development atau RAD. Untuk Rapid Application Development atau RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development atau RAD menggunakan metode iteratif atau berulang. Dalam pengembangan sistem di mana working model atau model bekerja, sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan requirement user. RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat dicapai dengan menerapkan component-based construction. Kelemahan dari model RAD yaitu ada 4. Yang pertama,
model RD membutuhkan sumber daya yang besar. Terus yang kedua ada proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak terpenuhi. Yang ketiga, sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ERD. Dan yang terakhir, risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ERD. Untuk secara umum fase pada ERD adalah sebagai berikut. Yang pertama, business modeling, kemudian data modeling, terus ada proses modeling, kemudian application generation. Yang terakhir ada testing and turnover. Sekian dari saya, itu saja. Lanjut dari Mas Yudan. Mas, stop mute, Mas. Stop mute. Ya, itu adalah metode SLDC. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.